Selamat datang di Manisi. Pada video kali ini, kita akan membahas perjanjian besar antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump yang memberikan akses penuh AS ke pasar Indonesia. Apa artinya bagi perekonomian kita? Apakah ini akan memberikan dampak positif atau justru berisiko bagi rakyat Indonesia? Jangan lewatkan pembahasannya, karena kita akan mengupas tuntas potensi keuntungan dan risiko yang bisa muncul dari perjanjian ini. Yuk, simak terus! Pada Juli tahun 2025, Indonesia dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan besar yang mengubah dinamika hubungan perdagangan antara kedua negara. Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perjanjian yang memberikan akses penuh bagi AS ke pasar Indonesia. Kesepakatan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui media sosialnya dan disambut dengan antusias oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Dalam perjanjian ini, Indonesia setuju untuk mengurangi tarif impor bagi produk AS dari 32% menjadi 19%. Sementara produk Indonesia akan masuk ke pasar Amerika Serikat tanpa dikenakan tarif. Sebagai imbalannya, Indonesia berkomitmen untuk membeli energi senilai 15 miliar dolar, produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar, dan 50 pesawat Boeing dari Amerika Serikat. Kesepakatan ini membawa berbagai peluang ekonomi, namun juga membuka potensi tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia. Dalam konteks ini, kita harus melihat baik sisi positif maupun risiko yang dapat timbul bagi perekonomian Indonesia, terutama bagi sektor-sektor yang bergantung pada industri domestik. Salah satu dampak positif dari kesepakatan ini adalah kemungkinan peningkatan ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat. Penurunan tarif dan penghapusan hambatan perdagangan membuat produk Indonesia, terutama yang berasal dari sektor pertanian, tekstil, dan elektronik, dapat lebih bersaing di pasar global. Produk-produk seperti kopi, kelapa sawit, dan hasil laut Indonesia berpotensi untuk lebih banyak diterima oleh konsumen. Ini tentunya membuka peluang besar bagi para produsen Indonesia untuk menembus pasar yang sebelumnya sulit diakses karena tingginya tarif impor. Tidak hanya itu, kerjasama perdagangan ini juga dapat mempererat hubungan ekonomi Indonesia dengan negara yang memiliki ekonomi terbesar di dunia. Jika dikelola dengan baik, ini bisa menjadi momentum yang membawa Indonesia menjadi pemain kunci dalam perekonomian global. Namun, meskipun keuntungan ini terlihat jelas, tidak semua sektor akan merasakan manfaat yang sama. Hanya sektor-sektor tertentu yang sudah memiliki daya saing internasional yang akan merasakan dampak positifnya. Misalnya, produk-produk unggulan seperti kopi dan minyak kelapa sawit mungkin akan mendapat keuntungan. Namun sektor-sektor yang masih tertinggal dalam hal kualitas dan efisiensi produksi bisa kesulitan untuk bersaing dengan produk-produk serikat yang lebih murah dan lebih maju. Selain keuntungan di bidang perdagangan, Indonesia juga diharapkan mendapat investasi besar dari Amerika Serikat, terutama dalam sektor energi dan penerbangan. Kesepakatan tersebut mencakup pembelian energi senilai miliaran dolar serta pesawat-pesawat Boeing yang akan memperkuat industri penerbangan Indonesia. Pembelian pesawat Boeing ini tidak hanya memberi Indonesia akses ke teknologi penerbangan yang lebih canggih, tetapi juga membuka peluang untuk memperkuat sektor pariwisata dan transportasi domestik. Peningkatan jumlah pesawat bisa mendorong pertumbuhan sektor penerbangan, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Namun, meskipun ada potensi positif dalam pembelian pesawat dan energi, ada risiko terkait ketergantungan pada produk-produk dari Amerika Serikat. Sektor penerbangan yang bergantung pada pesawat, Boeing, dan sektor energi yang bergantung pada sumber daya dari Amerika Serikat bisa menghadapi kesulitan jika ada perubahan mendadak dalam kebijakan perdagangan. Ketergantungan ini bisa membuat Indonesia rentan terhadap perubahan. Situasi politik dan ekonomi di AS, tantangan utama yang muncul dari akses penuh AS ke pasar Indonesia adalah dampaknya terhadap industri lokal. Produk-produk dari AS yang lebih murah dan lebih efisien bisa membanjiri pasar Indonesia yang berpotensi merugikan industri dalam negeri. Misalnya, produk elektronik, teknologi, dan barang-barang konsumsi yang lebih canggih dan lebih murah dari AS bisa merusak daya saing produk lokal. Sektor-sektor seperti manufaktur, tekstil, dan pertanian bisa menghadapi kesulitan besar dalam mempertahankan pangsa pasar mereka jika produk dari AS lebih terjangkau dan memiliki kualitas lebih baik. Industri-industri dalam negeri yang belum siap menghadapi persaingan internasional bisa terdampak langsung, yang berpotensi menyebabkan peningkatan pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi di tingkat lokal.
Di sisi lain, meskipun pemerintah Indonesia berjanji untuk melindungi pekerja lokal, sulit untuk menghindari kenyataan bahwa industri kecil dan menengah yang bergantung pada pasar domestik akan terpinggirkan. Mereka mungkin kesulitan untuk beradaptasi dengan persaingan global yang semakin ketat. Jika pemerintah tidak dapat memberikan dukungan yang memadai, ada potensi terjadinya gelombang PHK dan penurunan kualitas hidup di sektor-sektor ini. Selain dampak ekonomi, kesepakatan ini juga membawa implikasi sosial dan politik yang tidak bisa diabaikan. Indonesia, sebagai negara yang memiliki budaya dan kedaulatan yang kaya, perlu berhati-hati agar perjanjian ini tidak merusak identitas dan stabilitas sosialnya. Ketergantungan ekonomi yang meningkat pada AS bisa menjadi masalah dalam jangka panjang. Meskipun saat ini hubungan ekonomi yang lebih erat dengan AS memberikan peluang bagi Indonesia, ketergantungan yang berlebihan pada satu negara besar bisa berisiko jika terjadi perubahan dalam kebijakan perdagangan global. Indonesia harus memastikan bahwa kesepakatan ini tidak mengorbankan kedaulatan ekonomi nasional. Jika Indonesia terlalu mengandalkan AS untuk pasokan barang dan investasi, negara ini bisa menjadi lebih rentan terhadap ketidakstabilan politik atau ekonomi di AS. Misalnya, jika AS menghadapi resesi atau perubahan kebijakan perdagangan yang merugikan, Indonesia bisa merasakan dampaknya. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk tetap menjaga keberagaman mitra dagang dan tidak bergantung hanya pada satu negara besar. Selain dampak ekonomi, peningkatan akses AS ke pasar Indonesia juga bisa membawa dampak sosial dan budaya. Dengan semakin banyaknya produk-produk dari AS yang masuk ke Indonesia, ada risiko bahwa budaya dan gaya hidup asing akan semakin mendominasi masyarakat Indonesia. Meskipun globalisasi memberikan keuntungan dalam bentuk ide baru, dan inovasi, pengaruh budaya asing yang terlalu besar bisa mengurangi nilai-nilai lokal yang telah ada sejak lama. Produk-produk budaya dari AS seperti film, musik, dan media sosial bisa membuat masyarakat Indonesia semakin terpengaruh oleh tren dari luar. Hal ini berpotensi menggeser nilai-nilai tradisional Indonesia yang telah menjadi bagian dari identitas budaya bangsa. Jika tidak diatur dengan hati-hati, ini bisa merusak keberagaman budaya dan menciptakan ketidaksetaraan sosial yang lebih besar. Krisis sumber daya dan ketimpangan sosial juga bisa muncul akibat kebijakan ini. Sektor-sektor yang tidak mendapat keuntungan dari kesepakatan ini, seperti petani kecil, pekerja manufaktur, dan industri lokal lainnya, mungkin akan semakin terpinggirkan. Jika pemerintah tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi sektor-sektor ini, ketimpangan sosial di Indonesia bisa semakin meningkat. Dengan kesenjangan yang semakin lebar antara sektor yang mendapatkan manfaat dari perjanjian ini dan sektor yang tidak, akan ada ketidakstabilan sosial yang bisa mengganggu harmoni dalam masyarakat. Peningkatan kemiskinan, pengangguran, dan kesulitan ekonomi di kalangan kelompok-kelompok tertentu bisa menambah tantangan bagi stabilitas politik di Indonesia. Ketergantungan pada produk luar negeri dan pengaruh budaya asing bisa mengubah pola pikir masyarakat Indonesia. Semakin banyaknya produk asing yang masuk bisa membuat masyarakat lebih terpengaruh oleh budaya luar, mengurangi rasa bangga terhadap budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara membuka peluang baru dengan tetap melindungi industri dan budaya lokal, agar Indonesia tetap memiliki identitas yang kuat di tengah arus globalisasi. Secara keseluruhan, meskipun perjanjian ini membawa berbagai peluang bagi Indonesia, tantangan yang muncul juga tidak sedikit. Indonesia harus berhati-hati dalam mengelola kesepakatan ini agar keuntungan yang diperoleh tidak hanya dirasakan oleh segelintir pihak, tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak merugikan sektor lokal, pekerja atau budaya Indonesia, dan bahwa Indonesia dapat mempertahankan kedaulatan ekonomi dan sosialnya di tengah hubungan yang semakin erat dengan Amerika Serikat. Hanya dengan pengelolaan yang bijaksana, Indonesia dapat memastikan bahwa kesepakatan ini benar-benar membawa manfaat jangka panjang bagi seluruh rakyatnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perjanjian Trump-Prabowo ini. Sebelum kita akhiri, kami ingin tahu nih, menurut kamu, apakah perjanjian ini akan lebih menguntungkan atau malah merugikan Indonesia dalam jangka panjang? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Ya, jika kamu merasa video ini berguna, jangan lupa untuk like, komen,
dan share ke teman-teman kamu. Juga, pastikan untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi agar kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Money